warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah telaah kurikulum yang berjudul Kurikulum dalam Islam. Baik, langsung saja. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Nah, jadi kurikulum dalam Islam ini dikenal dengan kata manhaj yang berarti jalan yang terang, yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Selain itu, kurikulum juga dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai pendidikan. Nah, dijelaskan menurut M. Arifin dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam memandang kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Nah, di sini ada tujuan-tujuan kurikulum menurut Islam dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan individu atau warga negara yang beriman kepada rukun iman. Selanjutnya, pembinaan pribadi muslim yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama dan berakhlak yang mulia. Selanjutnya, pembinaan warga negara yang sehat dan kuat. Selanjutnya, pembinaan pribadi yang berimbang pada motivasi dan keinginan-keinginan yang sesuai dengan diri dan dengan orang lain. Selanjutnya, pembinaan warga negara yang dipersenjatai dengan ilmu dan pengetahuan. Selanjutnya, menciptakan warga negara yang terdidik pada perasaan seni dan sanggup menikmatinya, menghargai, dan merasakan keindahan dalam berbagai bentuk dan macamnya. Selanjutnya, membentuk warga negara yang memiliki kemampuan sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya, memperkokoh kehidupan agama. Selanjutnya, meneguhkan bahasa Arab yang tulen dan menjaganya dari faktor-faktor yang menghancurkan. Selanjutnya, pembinaan masyarakat Islam yang mulia. Selanjutnya, pembinaan masyarakat yang kuat dan maju dari segi ekonomi. Selanjutnya, turut serta melaksanakan perdamaian dunia berdasar pada kebenaran, keadilan, toleransi, saling mengerti, kerjasama, dan saling hormat-menghormati. Selanjutnya di sini ada menurut Al-Syabani, ciri-ciri kurikulum menurut Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum dalam Islam mengedepankan dan mengutamakan agama dan akhlak dalam berbagai tujuannya. Materi dalam kurikulum pendidikan Islam haruslah mencerminkan nilai-nilai keislaman dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Metode pembelajaran yang diterapkan, alat dan teknik dalam kurikulum pendidikan Islam juga mencerminkan nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya, kandungan dan cakupan kurikulum dalam Islam bersifat menyeluruh, yang mencerminkan semangat pemikiran dan ajaran Islam yang bersifat universal dan menjangkau semua aspek kehidupan, baik intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Selanjutnya, kurikulum dalam Islam mempunyai keseimbangan yang relatif di dalam muatan keilmuannya, baik ilmu-ilmu syariat, ilmu akal, dan bahasa serta seni. Selanjutnya, kurikulum dalam Islam mencakup semua materi pelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik, baik yang bersifat kereligiusan maupun yang bersifat keduniaan. Selanjutnya, kurikulum dalam Islam terkait dengan minat, bakat, kemampuan peserta didik sehingga murid tidak mempelajari suatu mata pelajaran kecuali ia merasa senang dengan materi tersebut. Kurikulum pendidikan Islam juga memperhatikan keterkaitan antara lingkungan dengan lembaga pendidikan dan peserta didik tertentu, sehingga penyusunan kurikulum selalu disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat di wilayah tertentu. Dari segi lain, pendidikan Islam bersifat dinamis dan bisa menerima dinamika perubahan bila diperlukan. Kurikulum dalam Islam juga mempunyai sifat keserasian antara mata pelajaran, kandungan, dan kegiatan-kegiatan pembelajaran.
Selanjutnya, di sini ada prinsip kurikulum menurut Islam sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pertautan dengan agama. Artinya bahwa semua elemen kurikulum, baik aspek tujuan, materi, alat, dan metode dalam pendidikan Islam selalu menyandarkan pada dasar-dasar ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, prinsip universal. Universal di sini dimaksud bahwa tujuan cakupan kurikulum pendidikan Islam harus mencakup semua aspek yang mendatangkan manfaat bagi peserta didik, baik yang bersifat jasmaniyah maupun rohaniyah. Selanjutnya, di sini ada prinsip keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai suatu lembaga pendidikan dengan cakupan materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya, prinsip keterkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan pelajar dengan lingkungan sekitar, baik fisik maupun sosial. Dengan prinsip ini, kurikulum menurut Islam berkeinginan menjaga keaslian peserta didik yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir, prinsip fleksibilitas. Maksudnya, kurikulum pendidikan Islam dirancang dan dikembangkan berdasarkan prinsip dinamis dan up-to-date terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa yang membedakan kurikulum menurut Islam dengan kurikulum pada umumnya terletak pada integrasi nilai-nilai keislaman pada aspek-aspek kurikulum. Begitu pula prinsip yang menjadi arah pendidikan Islam juga menonjolkan keterpautan dengan ajaran Islam, Al-Quran, dan Al-Hadis. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.